Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikotun Nabilah, mahasiswi dari Prodi Bisnis Digital Universitas Anokoya. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penerapan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar komputer dan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah penggunaan sistem komputer, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan untuk membuat, memproses, menyimpan, dan mengamankan, serta bertukar data elektronik. Kita akan membahas peran vital teknologi informasi di era digital. Yang pertama di sini, teknologi informasi sangat penting dalam kehidupan modern. Pentingnya terletak pada perannya sebagai infrastruktur dasar masyarakat digital, sama pentingnya seperti listrik dan jalan raya di era industri. Yang kedua, digunakan dalam hampir semua aspek kehidupan manusia. Teknologi informasi telah terintegrasi ke dalam rutinitas harian kita. Seringkali kita menggunakannya tanpa berpikir panjang, seperti menghidupkan alarm dan lain-lain. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan produktivitas. Efisiensi di sini melakukan sesuatu dengan benar dan cepat. Artinya, mengurangi pemborosan sumber daya, baik itu waktu, tenaga, maupun biaya. Kenyamanan, melakukan sesuatu dengan mudah. Artinya di sini, kenyamanan berarti menghilangkan hambatan fisik dan waktu. Teknologi informasi memberikan kemudahan akses terhadap pelayanan kapan saja dan di mana saja. Kemudian produktivitas, menghasilkan lebih banyak atau lebih baik. Produktivitas di sini berarti meningkatkan jumlah atau kualitas output dalam rentang waktu yang sama. Teknologi informasi menyediakan alat bantu yang mempercepat dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Selanjutnya, kita akan bahas definisi teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Yang pertama, teknologi untuk menciptakan, menyimpan, memodifikasi, dan menyebarkan informasi. Artinya, definisi ini fokus pada kegunaan atau tujuan dari teknologi informasi. Menciptakan ialah proses mengubah ide atau data mentah menjadi bentuk informasi digital. Contohnya, mengetik dokumen laporan di Microsoft Word. Yang kedua, menyimpan. Setelah informasi diciptakan, dia perlu disimpan agar dapat diakses kembali di masa depan. Teknologi informasi menyediakan berbagai media penyimpanan digital. Contohnya, menyimpan file dokumen di hard drive laptop atau USB flash drive. Kemudian, memodifikasi. Ini adalah proses mengubah atau memperbarui informasi yang sudah ada untuk memperbaiki, meningkatkan, dan menyesuaikannya. Contohnya, mengedit kesalahan ketik atau typo dalam dokumen Word. Setelah itu, menyebarkan informasi. Ialah fungsi untuk mendistribusikan atau mengirimkan informasi dari satu titik ke titik yang lain, atau dari satu orang ke banyak orang sekaligus. Definisi teknologi informasi yang kedua mencakup hardware, software, jaringan, dan sistem komunikasi. Hardware di sini ialah perangkat keras, semua komponen fisik yang bisa dilihat dan bisa disentuh, atau tubuh dari sistem teknologi informasi, seperti laptop dan komputer. Yang kedua, software. Perangkat lunak ini adalah sekumpulan instruksi atau program yang memerintahkan hardware untuk melakukan tugas tertentu. Ini adalah pikiran atau jiwa dari sistem teknologi informasi. Kemudian jaringan, ialah infrastruktur yang menghubungkan berbagai hardware agar bisa berkomunikasi dan berbagi data satu sama lain. Kemudian sistem komunikasi. Apa itu? Ialah sistem yang lebih luas yang mencakup jaringan, protokol, dan perangkat yang secara spesifik dirancang untuk transmisi data. Ialah aturan lalu lintas di dalam jaringan. Setelah itu, kita akan membahas peran teknologi informasi dalam berbagai aspek. Aspek yang pertama di sini ialah pendidikan. Ada e-learning atau pembelajaran elektronik. E-learning adalah sistem pembelajaran yang menggunakan teknologi elektronik, terutama internet,
untuk menyampaikan materi belajar, memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa, serta mengelola proses pendidikan di luar kelas tatap muka tradisional seperti Google Classroom, Ruang Guru, dan lain-lain. Yang kedua, perpustakaan digital dan jurnal online. Perpustakaan digital di sini ialah koleksi sumber daya informasi berupa buku, majalah, gambar maupun video dalam format digital yang dapat diakses melalui komputer atau perangkat seluler. Contohnya adalah aplikasi Ipusnas dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau koleksi digital yang dimiliki universitas. Kemudian simulasi dan laboratorium virtual. Ini adalah aplikasi teknologi informasi yang menciptakan lingkungan virtual untuk meniru eksperimen atau situasi di dunia nyata. Ini sangat berguna untuk bidang studi sains, teknik, kedokteran, dan lainnya. Aspek selanjutnya di sini ialah kesehatan. Yang pertama, telemedicine dan konsultasi jarak jauh. Telemedicine memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan layanan kesehatan secara jarak jauh, terutama melalui platform digital seperti video call, chat, atau aplikasi khusus. Yang kedua di sini rekam medis elektronik. EMR adalah sistem digital untuk menyimpan data kesehatan pasien secara terintegrasi, menggantikan rekam medis berbasis kertas dan lain-lain. Yang ketiga, wearable device untuk pemantauan kesehatan. Wearable device adalah perangkat elektronik yang dikenakan tubuh seperti smartwatch atau fitness tracker untuk memantau kesehatan secara real time, seperti prediksi detak jantung. Aspek selanjutnya ialah bisnis dan ekonomi. Di sini ada e-commerce. E-commerce adalah perdagangan elektronik yang memanfaatkan platform digital untuk transaksi jual beli secara online. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan lain-lain. Yang kedua, pembayaran digital. Pembayaran digital menggantikan transaksi tunai dengan metode elektronik berbasis teknologi informasi seperti dompet digital atau transfer online, seperti halnya OVO dan Dana. Kemudian, sistem informasi manajemen ialah suatu kerangka kerja terintegrasi yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan data guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, analisis, dan visualisasi dalam suatu organisasi. Aspek selanjutnya di sini transportasi. Yang pertama, aplikasi navigasi. Aplikasi navigasi berbasis teknologi informasi menggunakan GPS, data real-time, dan AI untuk membantu pengguna merencanakan rute terbaik seperti Google Map dan lain-lain. Yang kedua, transportasi online. Platform transportasi online memanfaatkan teknologi informasi untuk menghubungkan penumpang dan pengemudi secara efisien, seperti halnya Gojek. Yang ketiga, smart traffic system dengan sensor. Sistem lalu lintas cerdas menggunakan sensor, kamera CCTV, dan AI untuk mengatur arus kendaraan secara otomatis, seperti halnya pengaturan yang ada dalam rambu lalu lintas. Aspek yang terakhir di sini ialah pemerintahan. 1. Layanan publik digital. Layanan publik digital memanfaatkan TI untuk menyediakan layanan pemerintahan secara online, mengurangi birokrasi, dan mempercepat proses administrasi seperti pajak online dan lain-lain. Yang kedua, website pemerintahan untuk transparansi dan komunikasi. Website resmi pemerintah menjadi sumber informasi terbuka sekaligus sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Jadi dengan adanya teknologi informasi di sini, pemerintah dapat dengan cepat memberikan kabar-kabar atau informasi kepada masyarakat luas. Yang paling akhir di sini, kehidupan pribadi dan sosial. Ini aspek yang terakhir. Yang pertama, ada media sosial. Media sosial menjadi tulang punggung interaksi sosial modern, memengaruhi gaya hidup dan komunikasi, bahkan bisnis. Melalui media sosial, kita bisa berhubungan antara teman dan keluarga, meskipun dengan jarak yang jauh sekalipun. Yang kedua, smart home. Ialah teknologi Internet of Things atau IoT yang memungkinkan pengendalian perangkat rumah secara otomatis dan remote, seperti halnya asisten home. Yang ketiga, aplikasi liburan dan komunikasi digital. Teknologi informasi
memudahkan perencanaan perjalanan dan menjaga komunikasi saat bepergian, seperti hanya pencarian hotel yang ada dalam fitur Traveloka. Baik, karena sudah dirasa cukup, itu saja dari saya. Kurang yang tidak lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.